Patrick Kluivert mau Indonesia belajar dari keributan lawan Lebanon. Pertandingan lawan Lebanon tersebut terinspirasi dengan gelar antar pemain dari kedua tim, terutama pada penghujung pertandingan. Akibat kesamaan tersebut, Jay Idzes dan Kevin Dix mendapat kartu kuning. Saya rasa semua orang merasakan hal yang sama. Saya juga sangat puas dengan situasi ini. Sayangnya ada kejadian di lapangan dan hal itu bisa terjadi. Namun tentu kita harus tahu bahwa di masa depan, hal seperti ini tidak boleh mempengaruhi pertandingan. Kita harus tetap berpikir dingin, tapi hal-hal seperti ini memang terjadi. Seperti yang saya katakan, kita akan belajar. Tapi kita harus berhati-hati karena pertandingan berikutnya akan lebih sengit, jadi kita harus tetap tenang. Tutur Kluivert. Tim, baik kemarin melawan Taipei dan Lebanon, sudah mulai konsisten untuk formasinya. Dan untuk khususnya hari ini, saya rasa pengalaman bagus. Para pemain harus belajar bertanding dengan karakter Timur Tengah yang seperti kita sudah selalu lihat sebelum-sebelumnya. Kita main di Bahrain seperti apa, main di Saudi seperti apa. Jadi ini pemain-pemain terutama yang baru bergabung, mudah-mudahan mereka punya pemikiran, perasaan yang sama, jangan sampai terpancing dengan tentu gaya permainan mereka, saya rasa. Tentu kita masih ada waktu ya untuk meningkatkan tadi finishing touch ya, kembali beberapa kesempatan tadi ada, cuman finishingnya belum. Mudah-mudahan nanti mereka bisa diskusi dan kontroversi wasit Indonesia versus Lebanon. Wih gila! Bahkan gak ada pelanggaran dari wasit. Lebanon gak ada intensi main bola sama sekali. Tackle keras keriki Kambuaya, tapi gak ada kartu kuning. Sampai akhirnya Kambuaya cedera gak bisa lanjut main. Indonesia yang dilanggar tapi free kick buat Lebanon. Kok bisa mereka yang kena loh? Jelas-jelas yang dorong yang merah. Saya aja yang gak ngerti bola bisa lihat. Tackle dua kaki Lebanon yang bisa bikin Marcelino cedera parah. Hasil dari kinerja wasit yang tidak tegas berakhir drama. Aku sekarang ngerti kenapa Justin Hubner nggak dibawa di sini. Semalam Tom Heng gak mau salaman sama pemain Lebanon. Dia nyuekin semua pemain, bahkan staff yang mau ngajak salaman. Ya wajar sih dia kebawa emosi, soalnya dari awal Lebanon tuh mainnya keras, provokatif, bikin pemain kita panas. Tom Heng sendiri sempat keikut adu dorong juga. Buat kalian yang mau nonton, bisa lewat link yang ada di bio gua. Nah buat dia, salaman itu tanda respect. Kalau lawan mainnya cari ribut, ngulur waktu, sama bikin drama, ya respectnya otomatis hilang. Banyak netizen yang ngebelain dia, katanya Tom Heng ngelakuin hal yang tepat biar lawan tahu Indonesia nggak bisa dipermainkan. Tapi ada juga yang bilang profesional dong, harusnya tetap salaman. Nah menurut kalian, Tom Heng ini wajar gak sih cuekin lawan atau harusnya tetap jaga gengsi dengan salaman? Lebanon bermain dengan taktik parkir pesawat dan itu tidak salah sama sekali. Karena parkir pesawat kayak parkir bus atau mungkin parkir tank itu juga adalah bagian dari strategi permainan. Jadi gak salah juga, dan saya juga bingung awalnya kan, kenapa sih Lebanon ini kan laga uji coba, kenapa sih harus bermain ultra defensif atau ekstra defensif. Dan ternyata baru tadi pagi saya melihat dan mendengarkan cuplikan dari konferensi pers pasca pertandingan ya, dari Lebanon yang kaptennya itu menjelaskan kepada jurnalis yang hadir bahwa memang timnya bermain defensif karena berhadapan dengan tim yang materi pemainnya dan sistem permainannya lebih baik. Sehingga mau tidak mau Lebanon bermain defensif, tidak bisa bermain terbuka. Jadi bukan artinya Lebanon cara bermainnya itu memang seperti yang kita lihat semalam, enggak. Sebetulnya mereka juga ada tim yang ofensif. Bahkan tahun ini mereka dari 5 pertandingan yang mereka mainkan, ada juga laga uji coba, mereka cuma kalah sekali lawan Oman. Bahkan mereka sebelum lawan Indonesia bulan ini sebelumnya, ya mereka berhasil menang melawan Qatar. Hasil hari ini sih lebih ke itu, kita sudah mencoba terbaik, tapi nggak segampang itu untuk kalian bilang, ya ini kan lawan parkir bis, kalian alasan aja nggak bisa. Enggak, karena banyak tim-tim besar pun lawan parkir bis juga beberapa kali kesulitan, hasilnya 0-0. Kalian lihat timnas Inggris lawan Andorra, menang 1-0 dengan penalti, iya. Parkir bis. Iya, gitu-gitu lah, nggak bisa segampang itu. Tergantung. Yang penting kita ngelihat cara Inggris mainnya. loh, timnas Inggris loh.
Yang penting secara ngalir kita main udah enak, solid backnya. Jadi udah so far sih udah semuanya udah oke lah. Jangan sampai gue ulang Grimsby Town ya. Sampai. Grimsby nggak parkir bis, men. Sih enggak. Maksud gua justru ada tim-tim yang emang nggak mau main kayak si Lebanon ini. Ada tim-tim yang walaupun dia tuh underdog, dia Ya, masih mau tetap mau main gitu loh. Enggak dia karena tahu tuh MU-nya separah apa. Jadi, kok Grimsby ngeliat kok kayaknya semua tim bisa yang lawan MU sampai Nah, babak kedua kalau lu bilang tadi beda sama babak pertama, ya mudah-mudahan bener karena babak kedua mah istilahnya ya kalau akhirnya sayap terus crossing kan Monoton. itu monoton. Balik lagi ke ya skema yang zaman dulu orang mainkan gitu loh. Seperti apa ya? Asal nyerang aja, jadi nggak ada yang ngekip bola harus kemana nih. Tapi kan si coach bilang bisa juga cutback, bisa juga umpan bawah yang kencang, bisa kena apa, bisa ketabrak, bisa apa mau orang. Pertama tadi masih ada Ricky Kambuaya, lebih atraktif lah di itu lebih. Masih ada passing di antara masih ada. Tadi kelihatan tuh di babak pertama yang pola-pola pendek tek gitu kan. Terutama dari sektor sayap itu tujuannya jelas ya. Goalsnya itu jelas bagaimana pemain kita tuh berusaha untuk nge-crack pertahanan dari sisi kelebaran tuh berhasil ya. Umpan-umpan terobosan ke Jonathan kan 2 kali dia bisa langsung running with the ball terus deketin kotak penalti. Cuman dia kurang aja powernya dalam melakukan kaki kanan ya? crossing. Iya. Tapi kan dari rencana itunya permainannya jalan sebenarnya. Ini ada meeting tim ya? Pertandingan baru selesai. Bagaimana Mas Toel melihat pertandingan? Ya kalau secara hasil sih memang kurang memuaskan karena nggak ada gol atau nggak ada kemenangan. Tapi saya lihat dari cara bermain dalam konteks untuk persiapan Oktober, pilihan-pilihan. Jujur saya suka babak pertama waktu Verdong main di gelandang. Itu pun menurut saya salah satu solusi. Lalu bagaimana cara kerja 2 bek kita, Dean James sama Yakob Sayuri di babak pertama. Sayuri kombinasinya dengan Jonathan Miliano dan si Dean James dengan Stefano Lillipali. Tapi saya pikir ini belum mutlak akan yang diturunkan. Tapi bagaimana cara bermain Verdong jadi gelandang bertahan bareng Pelupesi menurut saya menarik dari cara mainnya. Bahwa persoalannya membongkar pertahanan yang berlapis, pertahanan yang low block memang itu salah satu kesulitan. Di babak pertama Ricky Kambuaya oke tuh untuk main di between line ya. Antara pemain belakang lawan dan gelandang yang penuh. Dia oke tuh main di between line Ricky Kambuaya, tapi di babak kedua Marcelino nggak bisa main atau nggak dapet lah memainkan peran itu atau belum dapet lah ya. Ya itulah tadi komentar-komentar dari pandit sepak bola Indonesia ya teman-teman, dan juga reaksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tentang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Lebanon yang berakhir dengan 0-0. Dan seperti kita ketahui bahwa Lebanon bermain negatif football ya teman-teman, dengan cara main bertahan, bahkan 9 pemainnya ada di dalam kotak penalti. Wow, itu adalah hal pertandingan yang gila banget ya menurut saya, karena ini adalah pertandingan uji coba tetapi mereka bermain seperti itu. Ya, kita tidak tahu teori konspirasi apa yang dia bawa di Indonesia ya teman-teman setelah melawan Timnas Indonesia, karena ya Lebanon adalah tim Timur Tengah yang kita tahu tradisinya seperti apa di dunia sepak bola Asia. Tapi kalau dari saya teman-teman, secara permainan Timnas Indonesia memang sudah bagus, karena kita sudah bisa berani menguasai permainan meskipun tidak mempunyai shoot on target, tetapi para pemain yang ada dalam lapangan memang pemain yang dicoba ya istilahnya, karena belum ada pakem atau pemain inti yang diturunkan di pertandingan tersebut. Tetapi kita sudah bisa lihat
cara bermainnya seperti apa, dan saya lihat Patrick Kluivert memang melakukan permainan yang sangat-sangat bagus ya secara permainan, tetapi hasil akhir yang harus kita lihat nantinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.